Bayar kuliah mahal terus jadi dokter atau nggak pernah kuliah tapi jadi idol? Hah? Bingung deh. Nah kalau misalkan harus milih salah satu yang mau jadiin fokus, milih apa nih? Aduh, ini berat. Yo Gen Fam, balik lagi bareng Reza di sini. Bareng Rio di sini. Kita nongkrong bareng di Playroom. Welcome to my room. Seperti yang ada di thumbnail, jadi nggak perlu diperkenalkan karena ada di thumbnail ya. Nggak perlu pura-pura perkenalan. Kita sudah kedatangan Indahkus. 大家好，我是英达小兰，我是英语歌手和医生。然后现在跟 Rio 跟 Reza 我们一起聊天儿，耶！ Nanti translatornya ada di bawah. 谢谢。不客气，不客气。 Wong Chan Slang, watching Thai. Pi Cheng Thai nữa, Time. nak klau nalak loy, kapkun kap. Punten banget. Punten banget, izin jam ini yuk. Ini emang saya siaran ini ya Beijing ya. Beijing. Iya, Beijing. Iya. Dari sekian ribu nama indah di Indonesia, hanya Indahkus yang kita undang. Asik. Gila pasaran banget ya namaku. Ini kapan manggung sama Kus Plus? Waduh. Amin, amin. Kirain Kus bersaudara tadinya. Bukan. Amin Jangan. ya. Iya. Kok jangan Kak? Kenapa? Nggak apa-apa sih. Bukan Kus Ini Plus. nama Indahkus itu dari apa? Nama Indahkus tuh sebenarnya awalnya karena kan namaku tuh Indah Kusuma tuh kayak nama 1001 orang juta jiwa di Indonesia ya, kayak nama pasaran banget sebenarnya gitu ya. Ya meskipun artinya sangat indah sekali luar biasa gitu, tapi waktu itu aku awal kenapa jadinya Indahkus karena waktu aku mau bikin Instagram pertama kali nggak bisa kalau Indah Kusuma. Jadi Indahkus udah kepake sama orang, nggak sama pisan ya namanya teh. Jadi akhirnya Indahkus bisa. Ya udah jadi semua medsos aku Indahkus. Dan orang-orang jadi taunya Indahkus. Padahal bisa Indahkus 1933 sesuai kelahiran Persib. Oh dikirain teh kelahiran aku, enggak, bukan Persib ya. Tapi emang aku mah Persib banget sih. Persib banget. Gila, sampai rambut aku biru. Indah aslinya lahir di mana nih? Nah, ini yang aku juga agak pusing sebenarnya Kak. Jadi aku tuh lahir tuh di Padang. Padang, oke. Ya, terus ibu aku tuh sebenarnya orang Sulawesi. Ayahku orang Semarang, Jawa. Tapi aku dari SD kelas 3 dari Padang pindah ke Cimahi. Terus SMP, SMA di Bandung, kuliah di Unjani, Cimahi lagi. Jadi aku tuh udah Sunda pisan sebenarnya, meskipun nggak lahir di sini ya. Tapi bahasa Padang, bahasa apa Sulawesi tadi ya? Bisa. Bisa. Sakit-sakitnya nyoleh itu kalau Padang. Kalau Sulawesi kayak Tiana Pimandre. Aduh. Gitu. Aja paling ngerti lah pokoknya. Iya ngerti banget Sulawesi. Dikit agak kareba. Berarti besar di Cimahi dan Bandung ya? Betul, aku udah kayak Sunda Empire banget lah. Baru pisan ya. Baru kenal sama si Irfan dong yang di Cimahi yang di gang pesantren itu. Ada Irfan teh ngan hiji euy. Oh ini benar. Tidak semua Irfan dikenal di Cimahi ya. Tapi sebelum kita ngobrol jauh dulu sama Indahkus, kita mau konfirmasi. Nggak jauh-jauh kok di sini. Iya nggak jauh-jauh di sini. Kita sini. mau konfirmasi dulu beberapa gosip. Ya. Waduh, menarik ini. Di segmen Gogon. Gosip underground. Gosip yang pertama ada apa aja? Gosip yang pertama katanya pas jadi trainee nih, Indah cuma bisa makan nasi. Nggak bisa makan nasi. Bener itu? Bener. Jawabannya adalah fakta. Fakta. Bener ternyata. Iya, Salah. kenapa? Lebih ke pagi-paginya puyeng ya gitu. Jadi itu soalnya kan sistemnya nggak trainingnya tuh cuma sebentar BTW. Terus even setelah debut di program pertama habis itu training lagi. Jadi kalau di Cina itu mau udah debut, kalau kita lagi kosong itu bakal masuk ke training lagi. Jadi nggak ada kata kalau udah debut tuh nggak akan latihan, nggak. Jadi sepanjang tahun mau udah misalkan udah gede banget pun kalau kosong biasanya tetap latihan lagi. Nah jadi kalau misalkan kita lagi syuting program terutama itu tuh biasanya emang nggak diizinin makan nasi.
Terus Jadi pengganti karbonnya apa dong? kentang, tapi jarang banget kentangnya rebus. Rata-rata di sana makannya rebus kan. Jadi emang beauty standardnya strict banget sih kalau di sana. Ini udah mendingan sih sekarang. Sekarang ya, Aku lagi perbaikan gizi kan. Seblak is my Seblak. life bro. ya bakso, Bakso, Gorengan. cireng, gorengan, bala-bala sama cengek. cengek ya. Itu teh kayak best sih Best menurut banget sih, aku ya. teh ya. Huhu. Oke, gosip kedua, Indah katanya pernah diikutin sama fans fanatik sampai ke toilet katanya. Ya, itu adalah fakta. Fakta ternyata. Kok tahu sih? Wah, ini. Kok tahu sih? Terangin Hebat ya, loh. kenapa kita bisa tahu? Ya, jadi kita masang mata-mata gitu ya. Oh, Mata di waduh. seluruh negara. Ya, jadi tahulah aktivitas Indah Oh, semuanya di sana. iya. Serem itu mah jadi serem. Agak takut ya. serem Jangan-jangan banget. ini. Jadi serem banget dikuntit aja. Ini Gimana tuh. ceritanya berarti itu sampai dikuntit? Nah, itu waktu program pertama. Jadi emang gimana ya? Kalau menurut aku tuh fans di sana tuh emang kayak kalau talent-talentnya tuh emang dijaga banget gitu. Soalnya kalau fans itu nggak cuman dari fans luar, kadang misalkan internship yang ikutan di program kita tuh ternyata fans kita juga gitu. Jadi waktu itu pernah kita ke toilet itu tuh sampai dijagain kayak scriptwriter aku karena ternyata mereka ngikutin kita lari-lari. Jadi kasihan juga sih security-nya ya, kewalahan kan kita banyakan ya, terus kayak ternyata banyak orang sampai diikutin, jadi harus nunggu keluar dulu fans-fansnya baru akunya masuk sendiri Ini gitu. cewek apa cowok yang ngikutin? Cewek Oh, lah. cewek ya. Ih bejir serem banget ya Serem kalau banget cewek. makanya. Cewek aja serem ya. Hai bener juga ya. Apalagi cowok. Ya tapi aku ekstrovert banget sih, jadi kayak Iya. agak bias karena ayo ikut gitu. Jadi makanya kayak iya makanya aku inget banget. Saya kan nggak biasa. Misalnya aku kalau di Indonesia kan sama fansku tuh sedekat itu ya. Jadi Iya. kayak Anda kalau ketemu aku pasti meluk gitu-gitu Iya, loh. iya. Aku emang anaknya physical touch gitu Iya. kan. Nah kalau di Cina tuh nggak boleh gitu Nggak kan. boleh Jadi gitu. kayak kadang boleh peluk nggak? Boleh. Terus kayak scriptwriter aku suka gitu, habis itu aku dimarahin kayak nggak boleh. Oh sorry nggak tahu. Tapi kejadian Extrovert fans ekstrim sampai ngikutin gitu tuh cukup umum nggak di sana atau Cukup umum, makanya setelah itu aku baru ngerti, makanya baru kayak Oke. belajar oh ternyata bedanya di Indo sama di China tuh, China mungkin mirip lah kayak C-pop, K-pop sama J-pop tuh sama, jadi se-strict itu, makanya bener-bener harus apa ya, jadi aku jadi lebih tahu aja mana yang boleh aku share ke fans sama yang enggak gitu. Kadang agak-agak konflik batin karena aku orang ekstrovert mampus ya guys, segala jadi pengen di-sharing gitu iya, ya. tapi takutnya oversharing sampai kayak iya main aja ke rumah aku gitu. Kalau kan anaknya gitu ya. Tapi nggak kan boleh. beberapa apa disebutnya idol ya. Kalau idol tuh kan bahkan untuk salaman aja kan itu harus Iya. harus ketat lah ini Iya. penjagaannya. Nah itu Indah sendiri ngelihat itu gimana sih, fenomena kayak gitu tuh berlebihan apa gimana? Kalau aku sih anaknya emang nggak judging ya orangnya. Jadi kayak aku lebih ngerasa oh yaudah ini bedanya aja, beda culture aja kak gitu. Karena ya sebenarnya di tahap yang aku jadi mulai ngerti ya, takutnya ntar dia apa-apain lah sama atau ditarik kayak gitu. Apalagi badan aku kurus krempengs ya. Sama kalau dia kayak bisa jadi kan gitu, kayak ya udah aku anaknya ya, jadi belajar aja sih. Jadi tahu bedanya aja. Jadi kayak aku bisa menempatin diri kayak kapan aku harus ngerti batasannya, kalau terutama kalau di China, sama kapan aku misalkan bisa bebas kalau tapi ya sebebas-bebasnya juga tetap ada batasan sih, apalagi sama fans kan. Betul, iya. Jadi so gede aja sih. Gitu. Gosip berikutnya katanya Taeyong Betul. NCT belum. Taeyong NCT adalah ultimate bias dan bacanya gimana sih? Cha Eun-woo Astro adalah bias wrecker, bener gak? Betul sekali, fakta. Fakta. Ini benar semua ya. Benar. Gogonnya. Taeyong NCT. Eja, tahu nggak bias tuh apa sih? Bias itu Yang ada di ular. Ini yang nulis idol. ya, biasanya ini tuh panggilannya buat kalau di Korea kalau ini. Oh, bias. Oke. Ya kalau Jepang Oshi kan. Oshi. Kalau China apa ya? Kita bilangnya Asian aja sih. Kenapa nggak disebut idol aja? Bisa. Bisa ya? Jadi kayak Asian tuh kayak idol. Jadi banyak. Jadi Asian tuh garis besarnya. Itu tuh ada banyak jenisnya gitu. Bacanya kan Asian. 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 Harus Asian. Asian. Ih. Hebat, coba Karya Asian.
Izan. Bagus. Ih, jago loh. Iya. Sama satu lagi Chen Xiaoping. Chen Xiaoping. Itu nama babaturan. Oh iya. Kaget. Di Ciluncat. Jadi Ciluncat. Kaget banget. Bener ya, sama ternyata Taeyong juga sebagai Iya. idola aku. Masa emang tahu Kak? Tahu yang suka pakai lekbong kan? Agak bingung sih, kayak semuanya kayak pakai lekbong. Nah, makanya aku bikin lagu judulnya 24 Hours, itu tribute buat Bubu, buat Taeyong NCT. Oh itu. Kenapa sampai dianya tahu nggak pernah disampaikan gitu? Sebenarnya aku nggak tahu dia tahu apa enggak, tapi emang tiap dia live tuh banyak banget fans NCT yang kayak dengerin lagunya ini ada yang musisi Indonesia. Pernah di notice nggak gitu maksudnya? Kalau di notice sih kayaknya dia berusaha untuk anjay. Halo mulai. Jadi kayak menurut aku sih dia kayak aduh ini kayak aku tahu banget lagunya tapi aku berusaha kayak stay cool gitu kayak. Pura-pura nggak tahu ya. Soalnya kan kita udah ya itu biarkan aku sama Taeyong privasi aja lah ya. Percaya ya. Percaya ya. Privasi aja. Jangan mematahkan mimpi orang ya. Iya. Ya. Indah pernah ikut Miss Indonesia 2014 cuma karena pengen pakai dress sama high heels. Iya. Padahal kan tinggal keundangan aja itu. Keundangan aja aku kan pakainya template Kak. Kalau gitu. enggak sneakers. Aku nggak Oh. suka pakai dress dan high heels. Gimana dong? Bener. Kayak riweh gitu. Beneran tapi motivasinya cuman ya. Iya, cuman karena aku ngerasa ih seru ya kayaknya kalau ikutan Miss Indonesia kayak jadi princess gitu. Jadi beauty pageant Pageant. apa nama istilah? Pageant. Nah, jadi pageant gitu lebih ketat nggak sih daripada di agensi Sipok gitu? Wah, jauh ya kalau sebenarnya dulu aku mikirnya ih ketat ya. Ternyata nggak ada apa-apanya kalau dibandingin Sipop mah tuh. Oh, kayak Ada militer juga ya berarti. Bukan lagi Kak. Nggak ada libur deh pokoknya. Mau apa lagi? Mau tahu apa? Aku bisa spill banget sih. Makannya ditakar berarti. Iya. Di waktu nggak? Di waktu nggak? Kan Di kalau waktu militer, sih emang kalau di China tuh emang dia fase kerjanya kan secepat itu Kak, satset gitu. Jadi semua orang tuh nggak boleh lambat, nggak boleh telat. Benar-benar menghargai waktu. Jadi Sakit ya. enggak sih. Jantung Gitu. Jadi kayak tapi seru sih. Kayak aku juga orangnya nggak sabaran kan. Iya. Tadi kita lagi ngomongin apa ya kalau gitu? Itu tadi ketat mana? Oh iya, kalau Miss Indonesia tuh kayaknya aku ngerasa dibilang ketat sih enggak, cuman lebih kayak aku tahu bahwa kayaknya aku bukan ke arah pageant deh gitu, karena sempat setelah itu disuruh ikutan lagi pageant yang lain, aku nggak bisa Kak, kayak kalau duduk harus gini, Ya. harus gini banget. Gitu Kak, itu harus princess gitu, ternyata Tahu pun harus enggak dong, itu corporate Nah terus apa lagi ya, terus harus pakai rok, misalnya nggak boleh pakai celana, sedangkan aku suka banget celana yang Y2K gitu kan. Iya, benar. Gitu, jadi kayaknya emang lebih ke aku tahu dari segi kayak cewek itu kan ada banyak jenisnya gitu loh. Nah kayaknya aku bukan ke arah yang Yang ke situ ya. bukan princess gitu, kayaknya aku mah Q ya. harus ayu gitu ya. Iya gitu. Susah ya kalau gitu. Hah? Ayu baturan urang. Oh iya, seueur dah. Iya. Banyak sih kan nama Ayu. Iya gitu. Daud Ayu beda. Aduh, gimana sih? Lanjut ya. Lanjut. Nah, Indah katanya pernah satu panggung sama Tao ex member EXO. Aduh, tahu banget ini aku. Bener Tahu. enggak? Betul. Ini yang belum tahu ya. Nih, Tao ex member EXO ada di sini ngeribetin edit. Asik. Kagak wekeun pisannya. Dan foto yang banyakan di program sama Tahu EXO ada di sini. Ada di sini. Yes. Benar. Foto-foto Indah yang lain ada di sini. Ada di sini. Apa mau masukin apa lagi? Tapi selamat dulu buat Tahu Larsha habis menikah. Oh, menikah deh. Baru menikah ya. Tahu banget Kak Eja pokoknya. Tahu kemarin. banget aku. Tahu banget. Tahu banget pokoknya. Betul banget. Jadi ini tuh waktu di program pertama. Jadi gimana ya, kan kalau di China tuh ada nama mereka sendiri kan, nama aslinya gitu loh. Sedangkan aku anaknya K-pop banget. Jadi aku taunya cuman ya Tao gitu kan. Cuman Tao San Benim gitu. Terus tiba-tiba Tao. Siapa Tao? Plus datang tiba-tiba. EXO bro. Gimana? Terus kayak kan waktu itu belum bisa belajar Mandarin, aku masih kacau balau aja kayak. Terus lewat depan aku gitu kayak, lah ini guru mentor kita ini
kaget gitu loh, kayak soalnya aku XOL juga sih, ibu aku juga. Oh iya, Iya. ibu juga. Kok bisa? Destiny bro, asik. Gitu. Genetik ya. Genetik, Iya. genetik. Udah. Tapi seru kok, kalau Lashes seru. Rio anaknya. juga sekarang kan K-pop ya, ini Iya. anaknya teh K-pop Wah. banget ya. Oh sumpah? Iya, Karius biasnya pasti apa sekarang biasnya? Pak Jisung. Pagi. Tapi Nah, biasnya Boleh, baru boleh. pulang dari Indonesia, sekarang udah balik ke Korea. itu mah Shintaeyong Oh, beren. Shintaeyong. Ada tau lagunya, aku habis dengerin lagu itu. Mengapa harus Nanti video klipnya ada di sini nih. sumpah ada Semua tau harus lagunya. dimasukin ya. Gila hits banget ya Shintaeyong, hebat. Itu tadi gosip-gosip yang sudah dikonfirmasi oleh Indahku. Indah katanya dulu, bukan dulu, dokter berarti ya? Iya. Tahunya dokter. Pernah ini? Oh, belum. Kenapa kakak PR buka klinik gak? Daftar dong. Tapi benar gimana ceritanya itu bisa Nah, cita-cita kah dari dulunya dokter? sebenarnya lebih ke emang dari dulu tuh aku cita-citanya banyak Kak. Kayak misalkan ya anak kecil lah kayak pengen jadi apa, jadi dokter, jadi polisi, jadi pemadam kebakaran gitu-gitu kan. Pas SMA aku masuk IPA, kebetulan aku dari sekian ada fisika, matematika, kimia, biologi, yang aku paling suka tuh cuma biologi. Sisanya aku fuck lah kata gue teh gitu Oh, ya. iya. Gak suka gitu, kenapa aku harus menghitung bola yang jatuh? Apa buat apa? Apa gitu ya? Kayak gitu. Terus ya udah kalau biologi tuh kayak seru, kayak ih keren banget tubuh manusia ini gitu kan. Terus pas ikutan SMA tuh dulu kayak PMDK gitu, anjay ketahuan banget ya, Aduh, angkatannya PMDK. lama. Apa ya? Apa ya Penerimaan sekarang? mahasiswa. Ya gitu. Mahasiswa. Bukan. Bukan itu kayak tes gitu Kak. Oh, ini jalur undangan gitu ya? Ya, Jalur semacam nilai, jalur rapot. rapot. Iya, Nah, rapot yang kan. pas Nggak jalur dari rapot. nilai ya. Lu berarti Terus. pinter dong. Yes. Ya. Oke. Terus Dari udah SMA, jadi PMDK, MDK terus keterima. di Unjani itu. Terus Oke, kayak yes kedokteran. akhirnya aku nggak UN. Males guys, mager. Ya bener. Di Unjani kedokteran berarti. Kedokteran, ngambilnya Kedokteran. kedokteran umum. Udah terus jadi dokter dan ternyata aku suka banget juga jadi dokter Iya, gitu. Udah jadinya ya nantilah kalau udah agak gabut. Nah, setelah lulus kemana tuh? Setelah lulus. Setelah lulus aku sempat kerja di klinik umum 24 jam, itu seru. Terus waktu itu pas Covid akhirnya aku turun lagi jadi full time jadi dokter. Bener-bener garda terdepan sampai S3 Covid 3 guys. Generasi Seru Covid. banget S3 Covid Kak. S3 Covid, generasi Covid kita Iya. kan semuanya. Oh, berarti dari kuliah langsung kerja di klinik. Pokoknya setelah internship rumah sakit yang zaman Oh, Covid itu, abis itu klinik 24 jam, abis itu klinik estetik 2 kali di 2 tempat yang berbeda. Berarti belum sempat ngojol dulu ya lulus kuliah. Ngojol, Ya, ojol, online. ojol. ih seru ya. Seru kayak. Oh sumpah aku pernah kerja sama gitu sama ojol. Seharian jadi ojol, ih seru ya. Seru. Kayak aku kepikiran apa kalau aku gabut aku Ngojol ojol juga. aja ya. Ojol aja. Bayangin Indahkus di pinggir jalan bawa ale-ale. Di situ ya, Di situ. nangkring aja. Ih seru tahu. Seru. Apalagi kan aku ekstrovert ya. Jadi Ekstrovert, kayak harus semua ngobrol. orang pasti bisa ngobrol gitu sama aku ya. Jadi mau pakai motor apa rencananya? Scoopy. Bandung banget. Bandung banget sih. Bandung banget sih. Kalau enggak apa sih Festik. TRX? Oh, TRX. Apa sih kayak yang kayak motor gunung gitu? Oh, trail. Trail. Iya, waktu dulu zaman Rakyat Lawatnya pas masih Kang Emil tuh sempat ada motor itu trail, jadi aku naik. Seru ya. Iya. Aku emang suka berpetualang Suka aja. berpetualang banget. Nanti kalau pas ngojol pengen pakai tuyul ini bisa ke sini. Kalau aku bisa ngepet juga udah ngepet. Nah, katanya Indah pernah ikut survival show di Cina. Iya, itu yang tadi sama Sama Tao itu menang berarti kan? sampai final. Sampai final ya. Sampai final. Berapa finalis sih kalau gitu tuh? Banyak ya, kalau dari awal sekitar 40-50 pesertanya. Menyingkirkan sekitar 35-an nih berarti. Anjay, Jadi keren disingkirkan. juga gue. Os. Os. Tapi bagus-bagus mereka ini. Ih, parah sih Kak, di Cina tuh emang orangnya tuh, makanya aku ngerti kenapa di China tuh kompetitif ya,
Oh, oh, karena emang semua orang hebat-hebat gitu. Iya, Tapi emang didikan China tuh kan gitu ya. Disiplin Jadinya aku ya. ngerti disiplin. Terus dari kecil tuh mereka emang dilesin semuanya macam-macam. Ibuku sebenarnya kayaknya ya. Ibuku lebih ke militernya sosi sih. Orang ini seberang kan biasanya Iya, nggak militer juga. keras-keras ya. Tapi sebelum ikut Survivor Show itu katanya Emang di targetnya rumah jadi udah survival show. Jaga bercanda. Kenapa? targetnya jadi idol Korea katanya. Iya, jadi itu tuh sebenarnya aku sebelumnya, sebelum sekarang independen lagi, tadinya aku gabung sama Label. labelnya Iya. Ishan. Jadi Ishan bikin Oh. sebuah label, makanya dari situ sebenarnya aku udah kenal sama Ishan, cuman jadi BFT sekarang kan. Nah, habis itu aku sama Inyo tuh lagi ke Korea. Dia persiapan buat apa ya, meeting-meeting buat bikin lagu selanjutnya. Aku buat rekaman satu lagu yang emang mau ditujukan untuk berkarir di Korea tadinya, dan itu udah kayak menuju persiapan training, debut segala macem lah. Udah termasuk, udah tinggal gitu, udah tinggal menetap di sana training. Nah, terus di waktu yang bersamaan aku ikut audisi di program survivalnya China. Ternyata lolos, sudah 3 kali tahap, ternyata lolos yang di Cina, akhirnya kita banting setir gitu. Kayak kenapa kacang? Iya bener, why not? Why not? Makasih loh. Gitu. Oke. Ternyata mungkin rezekinya di situ. Iya, Jadi mending fokus di situ sekarang. Sekarang sih awalnya juga nggak nyangka, karena tadinya aku pikir aku kan nggak ada, maksudnya bukan dari keluarga Chinese juga. Jadi bener-bener nggak ada bayangan gitu loh, kayak kalau di China tuh gimana. Even aku nggak ngerti bahasanya Samsek dulu tuh awalnya, tapi setelah lama-lama, setelah program yang pertama, aku jadi kayak mengenal banyak banget, termasuk musiknya, culture-nya, bajunya. Kayak ada stage 3 yang program pertama itu tentang Tang Dynasty. Jadi Tang Dynasty. jadi aku dari situ jadi mulai jatuh cinta aja sama Cina. Makanya aku lanjutin les juga, dapat intensif juga dari companyku yang di Cina waktu itu. Dari lanjut sampai sekarang. Emang cinta Apa aja. yang bikin ini kayaknya beda deh di Indonesia sama di culture shock-nya lah, apa? Kalau culture shock yang pertama bikin kaget itu adalah fase kerjanya. Bener-bener Fase kerja 24 jam. Wah, 24 jam. Almost. Bener-bener gitu, terus strict banget. Kayak ya bisa nggak bisa harus, misalkan apa ya yang paling gampang tuh, termasuk waktu training misalkan guru aku bilang, kamu misalkan ada kan kalau di sana tuh kayak gimana ya, aduh ngejelasinnya bentar ya Kak. Boleh. Jadi tuh gimana, misalkan aku lagi nyanyiin di sebuah lagu yang itu tuh full gerakan, full narinya. Terus aku ngerasa di Indo kan kita nggak ada tuh training yang strict nari, nyanyi gitu-gitu kan. Terus sampai yang kayak aku bilang, guru kan Laoshe kan bilangnya, Laoshe ini nggak bisa, nggak mungkin, ini part-part ini pasti patah karena aku narinya heboh. Terus guru aku bilang, enggak, itu tuh kamu harus kunci diafragma kamu, blablabla, sampai akhirnya kamu bisa nyanyi sambil nari. Gimana, nggak ngerti, nggak bisa, aku bilang. Tapi akhirnya Susah ya? susah banget, sampai akhirnya latihan terus, sampai akhirnya di panggung tuh aku nggak nyangka ternyata bisa tanpa aku sadari gitu. Jadi tapi dibikin nangis dulu juga, maksudnya kayak stres gitu loh, kayak bejer gimana coy, nggak bisa. Kerjanya lumayan strict juga ya. Iya, terus jam itu. misalkan yang aku inget tuh, misalkan aku training Mandarin intensif tuh 3 bulan. Nah terus itu tuh setiap hari tuh mini exam, PR-nya banyak, jadi kayak seolah-olah sebenarnya 4-6 jam sama gurunya, tapi jadi kayak seharian aku sampai tengah malam pun ngerjain PR gitu kan, kayak kedokteran part 2 gitu. Nah, terus ada part dimana aku tuh kesusahan, jadi kayak stres aja, kayaknya overwhelmed. Ini gimana nulisnya? Terus jadi apa, gurunya ketawain aku karena aku ambil nangis sambil ketawa-ketawa gitu. Stres banget, kayak ini apa sih, nggak tahu, nggak bisa. Gurunya nggak ngasih tahu gitu. Tapi pernah nggak, kan tadi di awal juga cerita pernah jadi dokter. Nah pengalaman itu teh pernah ngebantu nggak, misalkan lagi sakit ngobatin sendiri gitu? Kalau itu ya, itu juga mantap loh, di Cina tuh obatnya canggih-canggih loh Kak. Iya kan terkenal ya obat Cina. Even misalkan teh herbalnya aja, kan mereka emang ada ya medicine khusus, jadi emang beneran, kalau di Indo kan belum ya. Kalau di sana beneran ada rumah sakit yang full spesialis tapi obatnya herbal. Mantap gitu, kayak aku cuma minum, aduh aku demam nih kayaknya, asik dalam hati aku.
asik aku bisa istirahat nih sehari 2 hari gitu kan kalau di Indo gitu ya. Jadi ini dikasih ini ada dokter 24 jamnya. Jadi kalau tiap program tuh dokternya ada di situ, Kak. Mantap ya gitu. Bejir mantap ya. Dong. Iya nggak boleh sakit. Sakit dikit sembuh. Sumpah. Terus dikasih obat satu sama minum teh herbal gitu. Tidur. Udah sembuh. Ya, gagal aku. Terus dicek kan ke kamar kayak gimana? Sembuh jadi kerja lagi gitu syuting. Karena bisa pakai itu kayu putih yang dioles ke mata gini. Nggak bisa, Kak. Dokter tuh tahu. Aku dokternya lagi kan, jadi aku mau ngibulin juga. Oh iya, susah ya ngibulin dokter mah ya. Iya, susah banget. Ya udah sih, udah gitu. Tadi kita ngobrolin apa ya? Itu kan? Itu tadi pengalaman. Culture shock. Oh, ya itu fase kerjanya cepat. Terus kalau makanan gorengan nggak apa-apa. kalau di Beijing, nah itu pada rebus kan semuanya. Jadi awal-awal tuh aku kayak gimana makan apa gitu. Mana kalau di Beijing menurut aku nggak semuanya tuh berasa. Kalau di Changsha yang terakhir aku tinggal di sana itu kayak Bandung makanannya kayak pedes-pedes gurih gitu. Ada lengkong kulineri. Nah, nggak ada, Kak. Tapi ada kayak tempat-tempat kulinernya juga kok gitu. Terus apa lagi ya, sama waktu di bandaranya nggak ada bidet. Nangis gak bidet yang tau gak sih yang di sini atau enggak yang dipencet gitu kan, di sana nggak ada tisu ya. Shock gak, jadi aku selalu bawa botol. Kebayang nggak kalau lagi pup bejir pakai tisu? Terus kalau di toilet umumnya di sana tuh udah biasa banget, Kak, isinya kayak serat. Aduh. Oh berarti bener ya yang isu-isu di itu bener. Itu gitu ya. Tapi sampai aku tanya, sampai ke semua orang aku tanya kayak kenapa gitu kan. Wei shema gitu. Nah, terus katanya gini, menurut mereka jadi gimana ya? Kalau dari mereka kenapa becrek terus karena makanan mereka sehat. Oh, gimana? Makanan mereka sehat. Mereka tuh makannya sayur terus nggak pernah gorengan. Jadi rebus. Sehat bet pokoknya. Itu satu. Kedua, mereka ngerasa kalau aku megang flash itu lebih jorok. Atau megang bidet kayak kalau di Indo kan itu kan banyak bekas tangan orang gitu. Makanya mereka buat tisu sendiri atau pakai tisu. Terus kalau aku bersihin kan udah ada tuh orang yang bersihin ya. Itu kerjaannya dia. Oh, ini gitu. Ya. Padahal ada teknologi namanya gayung lope. Tapi kataku mah jangan pilih gayung lope tahu sekarang. Iya, itu mah katanya tipe-tipe yang gayung lope mah buat pelakor. Tapi dulu di rumah nenek aku dulu banyak ya gayung-gayung lope tapi warnanya biru, hijau. Seru kan kalau di Indonesia tuh. Seru. Angkat yang gini-gini mah boleh anjir. Coba kalau di Cina bejir udah di cancel gitu. Dadah semuanya gitu. Tapi bener gak tadi kan isu orang China jorok-jorok soal itu ya. Kita nggak pukul semua. Tapi kalau di Indonesia ini kan ini dokter nih pernah ikut pendidikan kedokteran. Nah bener gak kemarin-kemarin ada isu kedokterannya senioritasnya kental banget nih. Itu udah pasti. Bener. Apa pengalaman Indah? Banyak banget lagi, Kak. Kalau yang tapi menurut aku bisa counter semuanya. Anjay, counter. Karena sorry ya guys. Iya, pulsa. Counter itu. Lebih kan aku tuh orang gini, kalau misalkan aku salah, pasti aku takut. Tapi kalau aku nggak salah, bejir nggak bisa bejir. Mau di ngomongnya gitu tuh ke senior bejir nggak bisa. Enggak dong, enggak. Mana aku berani ya. Can bejir zaman eta can bejir gitu. Nah, apa ya kalau yang paling aku inget itu waktu SKAT waktu masih kuliah. Kayak ada senior aku yang emang fitnah gitu di WA gitu waktu itu. Terus nyebarin info kalau Indah Kusma sombong sekarang gini. Soalnya sekarang harus pakai red card bla 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 bla. Lah, bingung gak sih? Maksudnya iya, di mananya orang. Terus aku sampein, akhirnya karena itu udah nyebar banget, aku datengin kosan seniorku. Ya, aku bawa apa coba? Pengennya bawa Persib, kalau enggak XTC. Masih ada nggak sih? Apa? Katanya XTC kan C-nya Cimahi. Bener? Bukan.
Nah jadi ngomongin gangster gitu nih. Nah terus aku bawa kontrak, aku sama manajerku. Maksudnya emang saat itu emang manajer harus kontakannya sama manajerku karena pretelan detail-detailnya gitu loh. Tapi sama kampus dari dulu aku nggak pernah minta bayaran, sama sekali nggak mau. Jadi kayak makanya aku tuh ngerasa kayak loh kok fitnahannya parah banget ya. Padahal sama ini even ke yang acara itu pun aku nggak minta bayaran, bener-bener yaudah tanggal berapa bla bla tekan jadwalnya ke manajer aku karena aku kan nggak hafal hari dan tanggal ya, kayak riweuh gitu kan, paciweuh gitu. Udah terus dianya kayak gitu, aku datengin dianya lagi belajar sama satu gengnya sambil tok tok tok, meskipun itu teh ngadek-dek pisan demi Allah ya, kayak ya Allah gitu sorangan demi Allah kere celi urang gitu. kayak demi Allah sama Keluar ngadek-dek. Terus gimana? Enggak, aku yang ketok. Masuk. Anjir, tegang kieu, Bro. Gitu. Kalau misalkan nih ada kamera nih. Anjir, Bro, doakeun aing gitu. Udah, tapi aku baik-baik ngejelasin kayak, "Halo Teh, punten ya Teh ganggu waktunya gini. Punten kalau aku." Duduk dulu. Bisa duduk. Boleh duduk, aku yang minta duduk. Aku lupa sih gimana, tapi kalau nggak salah akhirnya aku duduk. Nah, Teh ganggu waktunya ya, lagi belajar gini. Soalnya aku lihat nih, aku buka HP. Teh ini maksudnya kenapa ya? Kenapa bisa sampai ada omongan kayak gini? Kayak aku nggak pernah lihat. Aku jelasin. Kalau Teteh emang nggak percaya, nih aku bawa sekalian Teh kontrak aku sama manajer aku. Memang kenyataannya secara teknis aku nggak bisa langsung blablabla. Tapi ya emang aku udah setuju kok, aku nggak pernah minta bayaran gini. Apalagi buat kampus sendiri, ya tuh masa sih gini. Itu ya semoga harapannya kedepannya nggak ada lagi ya Teh omongan-omongan yang nggak bener, kan jatuhnya fitnah ya gini. Tapi biasanya orang-orang kayak gitu kalau didatengin sendiri-sendiri mah mereka ciut juga ya. Emang. Jadi aku mah nggak masalah kalau mereka maunya banyak kan nggak apa-apa, aku datengin aja tuh, aku nggak salah. Iya benar. Sok diberigaskeun. Sumpah kalau aku cowok ya, kalau aku cowok mah geus anjir. Gelut parah sih ya. Gelut parah sih cek aing mah. Oh, tapi Sumpah. tapi teman-teman yang lain juga seangkatan gitu pernah ada yang korban senioritas yang parah lah gitu. Tergantung sih. Kalau zaman aku mah masih ada. Kayak sekarang udah enggak. Kalau zaman aku tuh zaman kolot lah kayaknya ya. Masih cowok-cowoknya masih digebukin apa segala macam masih. Sampai sekarang juga yang kemarin kan aku sempat nemenin temen itu kan. Yang di akhirnya keluar dari presiden gitulah. Itu juga ya ada aja pro kontranya, ada yang ngancem aku juga untuk nggak ngomong. Padahal itu kayak senior atau dosenku sendiri ada. Pembungkaman itu. Ada juga, tapi untungnya ada satu orang yang bener-bener ketuanya kayak justru bilang ke aku kayak, "Udah, maafin banget." Itu satu waktu dia nelpon aku karena ini udah rusuh banget lah di sebuah grup yang akunya bahkan nggak ada di situ. Kayak, "Ndah, maaf banget, kayak saya nggak tahu apa yang kamu laluin selama ini. Maaf banget, saya nggak ada di situ untuk membantuin kalian." Belum. Terharu lah senior ini. Terus kayak, "Tapi kalau kamu mau, selama kamu nggak menyebutkan institusi apapun, ya kamu nggak salah sih untuk memberantas pembulian ini. Jadi saya dukung kamu untuk stop bullying." Stop bullying. So kayak ya namanya juga hidup ya guys, pasti ada orang baik dan ada orang yang agak kurang baik ya. Jadi ya udah, kenapa harus peduliin 1, 2, 3 orang yang kayak gitu. Nah tadi kan udah ngobrol banyak dan udah segala dicoba ya. Musik, kecantikan, ojol hampir. Ojol hampir. Gangster udah. Gangster mah inside my heart. It's in the blood ya. It's in the blood. Nah kalau misalkan harus milih salah satu yang mau jadiin fokus, milih apa nih? Aduh, gening pertanyaannya ya. Kalau satu yang fokus, menurut aku sih kayaknya untuk sekarang ya, musik sih. Musik masih. Tapi sejauh ini emang kayaknya si Indahkus yang bermusik dan Indahkus yang dokter ini akan selalu ada di hidup aku, karena dua-duanya tuh menurut aku saling mengisi kekosongan satu sama lain gitu. Kayak aku rasa mau aku atau dokter-dokter yang lain pun mereka punya tanggung jawab yang gede banget, yang kadang-kala tuh nggak bisa dilimpahin ke siapa-siapa, even ke pasien ya nggak mungkin ya. Makanya aku kayak ngerasa aku harus punya satu wadah lain nih buat kayak ngeluarin apa yang aku nggak bisa keluarin di kepala. Itu musik.
Begitupun ketika Bu musiknya aku udah kayak chaos nih, kayaknya butuh perbaikan gizi, nah aku butuh aku di dokter kayak gitu. Jadi buat aku duanya tuh saling mengisi, aku dan aku yang lain. Anjay. Aku dan lain. Kita main game dulu bareng Indah. Ya. Di games apa yuk? This or that. Aduh, this or that. Apa aja this or that aja? This or that itu ini dan inu. Ini dan inu. Pokoknya Indah harus milih salah satu dari ini atau inu. Iya. Gitu ya. Nanti kita bahas setelah semuanya beres. Oke. Ya, setelah pesan-pesan berikut ini. Pesan-pesan berikut ini. Itu dong jadi iklan atau iklan. Iya bener sih ya guys, lumayan Dibilang mirip Karina Aespa atau dibilang mirip Daniel New Jeans. New Jeans bukan Daniel. NGZ sekarang mah guys. NGZ. Kalau Cina beda lagi. Nejutsu. Ih, salah gue. Coba kan. Nejutsu. Masih. Tetap ada Sundanya ya. Ya bercanda guys itu. Ini mau dijawab nggak? Dibilang mirip Karina Aespa atau dibilang mirip Daniele? Aduh. Daniele Fernando. Daniel mah anak aku ya. Kalau Karina mah aku. Anjir halu. Halu banget ya Allah. Amin. Semoga rezekinya kayak beliau ya. Amin. Bayar kuliah mahal terus jadi dokter atau nggak pernah kuliah tapi jadi idol? Hah? Bingung. Menurut aku kuliah tetap penting guys. Ya bayar kuliah mahal sampai bolak-balik Jakarta, Bandung, PP tetap jadi dokter sih kayaknya kalau aku. Iya gitu ya. Iya. Kalau di Indonesia mah kayaknya itu yang paling ini ya, paling masuk akal gitu. Sebenarnya jadi menurut aku Korea, kalau tapi kalian cuma 10 mampu tahun, atau dan jadi emang dokter, kalian tapi ngerasa stabil edukasi seumur penting, hidup. kuliah penting, go for it. Mau kayak kalian bolak-balik atau nyari uang sendiri buat kuliahnya seperti aku dulu, ya nggak apa-apa, kan worth it, semuanya pasti berguna. Tuh, terus. Sekarang sih aku milih realistis ya, jadi dokter tapi stabil seumur hidup. Lagian kan nggak ke Korea sekarang. China ya. Jadi idol di Cina atau di Korea? Jadi idol di Cina. Yeay. Belum. Oh belum. Viral karena vokal atau viral karena dance? Nah, karena selama ini yang kemarin lagi aku kan cover itu Garam dan Latiao. Sumpah aku jadi Mandarin version. Ini ada videonya di sini guys. Ada di sini nih videonya. Aduh. Itu viral banget. Viral jadi banget, ya kayaknya asli. aku selama ini viralnya karena nyanyi yang kayak. Sebelumnya juga yang Inikah Cinta ME juga di cover kan sempet ya. Iya itu recycle sih. Recycle, ya. Pokoknya kalau aku nyanyinya kayak yang bercanda, tapi nyanyinya bener padahal teh. Ngenahin lah pokoknya mah dengerin weh. Cuman orang teh ngerasa petantang-petenteng. Extrovert. Percaya blood type personality atau percaya horoskop hari ini? Horoskop hari ini. Horoskop dong. Masa blood type. Masa percaya pemerintah ya? Tapi Kak kalau Kakak sopan mah aman. Iya. Oh, yang penting sopan ya. Yang penting sopan. Nah, Kan kenapa gitu. ada merasa kemiripan dengan Karina Aespa? Karena aku biasanya Karina. Karina ya. Di Aespa biasa aku Karina. Nama panjangnya siapa sih? Karina Karina Yawan? Kusuma Oh, katanya. Karina Kusuma. Matak mirip. Zim halu banget astaga. Terus lanjut tadi yang kedua. Selanjutnya, nah ini mendingan bayar kuliah mahal terus Iya. jadi dokter. Kenapa? Karena memang kuliah jadi dokter mahal. Iya sih, Bu. Sampai muncrat sorry. Itu nggak pernah kuliah tapi jadi idol ya bu. Aku nggak bilang nggak salah kok. Tapi kalau menurut aku karena aku udah ngelewatin itu jadinya kayak apa bayar kuliah mahal terus jadi dokter kan kepake seumur hidup. Dan kalau misalkan aku personally to be honest gitu from my perspective punten gitu kayak ya nggak apa-apa maksudnya ketika aku misalkan pengen nanti suatu saat misalkan udah kayak capek pengen berkeluarga misalkan jadi aku bisa tetap jadi dokter kan. Tapi sempat nggak ada kayak perdebatan dulu sama orang tua gitu ketika mau
ngambil jalan idol ini? Mau Pasti jadi sih. apa gitu? Pasti sih, Kan pasti biasanya ada. gitu ya. Pasti ada sih Kak, kayak ibu aku kan kebetulan asisten apoteker di sebuah rumah sakit di Bandung. Jadi emang dari dulu tuh pengen kayak, pengen deh kalau ada anak satu dokter gitu. Kayaknya kan di rumah kan nggak ada gitu. Itu kalau ada yang sakit jadinya kan bisa langsung satset gitu kan. Nah jadinya waktu aku dokter tuh ibu tuh kayak seneng banget. Nah waktu aku memutuskan, Bu kayaknya aku mau hiatus dulu ya dari dokternya. Aku mau punten banget Bu, izin jam in grup WA tag @ibu. Oh di WA tapi? Enggak. Langsung pasti. Kayak aku bilang, Bu boleh nggak aku jadi musisi, kayaknya aku pengen ngejar passion aku yang itu gitu kan. Selama ini dari kecil kan dilesin juga sama ibu ya untuk gitu-gitu. Terus akhirnya kayak awalnya juga nggak bilang iya atau enggak gitu, tapi misalkan aku ingat banget sampai pernah reguleran di sebuah hotel, aku main piano sambil nyanyi. Itu ditemenin ibu juga. Pokoknya terserah ibu mau nemenin sok. Takut nggak percaya kan, takut pergaulan bebas gini-gini gitu-gitu. Apalagi kan aku emang hobinya kemana sendiri, pepes sendiri, bodo amat, hajar gitu sih. Ibunya jadi takut, tapi lama-lama mulai berpenghasilan. Kayak tahun ketiga deh jadi musisi di Indo itu, kayak mulai ada penghasilannya kayak jadi sekarang kalau makan bareng kan ibu kayaknya agak ekstrovert juga ya, apa introvert ya sebenarnya. Jadi dia tuh kadang ngomong gini, kalau sekarang mau ngomong ada orang nih, ibu kenalin anak aku, Indahku. Iya, dia tuh sekarang musisi tapi sekarang udah nggak jadi dokter gitu. Dengan bangga mempersembahkan anaknya udah nggak jadi dokter, soalnya lagi jadi musisi. Mantap sih Karena ibu udah sekarang menghasilkan gitu. ya. Mungkin akunya juga bisa menjaga kepercayaan ibu juga sih, jadinya kayak ibunya percaya, jadi sekarang ibu dukung aku malah di Cina. Semoga ibu sehat selalu ya. Sehat selalu ibu sekarang anak dracin banget. Drama Cina. Kayaknya itu. Bukan drama Cinambo ya itu. Bukan dong. Bukan dong Kak. Oh iya. Bukan. Ibu izin jam in. Nah, terus yang tadi kan jadi dokter stabil tapi seumur hidup, itu konteksnya apakah di Indonesia atau kalau di negara lain kayak di Cina atau di Korea itu berlaku juga kayak gitu? Oh, nggak bisa. Nah, kalau jadi dokter di Indo, kalau kuliahnya di Indo cuma bisa di Indo. Nah itu sayangnya ya. Kenapa ya? Saya nggak tahu ya. Mungkin aku nanti coba jump in tanyain ke Kemenkes mungkin Mohon ya. di approach ya kayak. Mohon di approach ya gitu. Tapi aku belum ngobrol sih sama Kemenkes. Mohon follow up-nya. Follow up-nya, iya. Tapi kalau di luar tuh justru katanya, kalau yang aku dengar bahkan kalau kuliah kedokteran di Cina bisa kerja di Cina dan di Indo. Gitu. Makanya kayak kenapa dulu aku nggak ke Cina gitu. Benar juga. Tapi ya apapun lagi, yang penting bikin kalian happy lah. Yang penting kerjaan halal sih ya. Betul. Selama nggak ngepet. Salah nggak sih mungkin? Tiba-tiba hening, anjir. Kartu merah kan. Terus tadi ini mending di Cina karena udah di sana sekarang. Udah di sana dan aku ternyata cinta sama Cina, jadi ya udah. Kan emang jatuh cinta katanya nggak ada alasannya ya. Aduh, asik. benar lagi. Kalau di Cina dipanggil Cici juga, Cece. Apa? Cie. Cie. Itu Cici tuh dari Cie. Mun Cici mah eta di Cibadak. Aduh. Makanya panggilnya Cece kan. Cece ya. Kalau di sini kan Cece. Kalau di sini Cece atau Di Cici. sana Cie. Kalau kakak perempuan yang atasnya? Itu kakak perempuan. Oh, kalau yang adik bawah? Mei. Mei. Oh, Loh, ada di Mei. Filipin? Iya. Mei Iya, itu bener. artinya? Artinya adik cewek. Kalau Cewek. Mei. Kege. Oh, kakak itu. Kakak cowok. Koko tuh dari kege. Hari ini kita belajar banyak bahasa. Coba Kak. Apa? Kege. Enggak mau. Susah. Lain kuku. Menyerah guys, menyerah. Nah, tadi tuh karena lupa lagi aja ini Ini lupa. karena vokal. Vokal ya? Karena vokal. Kenapa? Karena aku basicnya vokal. Ya aku justru belajar bener nari tuh pas di Cina kan kemarin. Terus kayaknya emang gak tahu ya, kayak kalau aku dance serius tuh orang-orang kayak ya udah biasa aja gitu. Tapi kalau misalkan aku vokal tuh, misalkan aku niatnya serius nih, tapi kayak depannya tuh ada kayak, coba deh ini ada videonya ya. Ada nih. Satu dari Contohnya di sini. Contohnya ini sih kayak aku depannya kayak ada, jadi terakhir tuh aku
Dan itu salah satunya ya. Aku tuh bikin garam dan madu versi Chinese. Itu kayak hari ini aku ngapain ya, gabut dah dandan gitu. Ya udah deh 5 menit aku bikin translatannya dulu. Terus kayak itu lagunya kan kayak asik banget gitu ya, kayak asik, R&B parah. Terus, iya parah. Terus aku suka banget lagunya gitu. Jadi depannya aku giniin dulu. Iya. Gitu. Orang-orang pada suka banget, padahal aku nyanyinya beneran nyanyi yang gak dibercandain. Tapi bukan maksud parodi kan, maksudnya bukan kan? Enggak, emang karena kayak lagunya kayak gitu kan. Iya, emang itu mah aku banget aja. Cuma orang-orang tuh jir viral Emang banget itu dari Kak. cicing we ya. Iya suka. Jadi aku, Ngalamun wae bikin karya yo. oh iya bener juga ya. Udah aneh banget. Nah ini terus tadi Percaya lebih percaya horoskop. horoskop. Wah, Iya. Karena kan aku Aries. Oh Aries. Iya. Kakak apa? Aku Virgo sih. Ih. Kakak apa? Karyo apa? Sagittarius. Kayak kakak aku. Aries tuh cocoknya sama apa sih? Tergantung pertemanan apa percintaan. Oh iya. Nanti di sini ada lagu Phil Collins. Kalau ini aja dulu, pertemanan dulu. Gimana? Kalau pertemanan tuh banyak sih, kayak sebenarnya agak haru banget sebenarnya. Nah kalau pertemanan tuh sebenarnya kalau Aries tuh dia karena bisa bersinergi dengan apa aja, dia tuh bisa sama siapa aja Kak. Gitu. Mantep dah pokoknya, dia on fire terus kan kalau Aries tuh. Jadi dia bisa menjadi api untuk seluruh horoskop yang lain. Mantap, dia kayak Nah kalau bisa percintaan? tergantung karena Aries ini kok jadi kayak konsultan. Iya, Zodiak. Aries hari ini. Anjay. Acara planet remaja. Yoi. Dia orang lagi mencari cara gimana cara nyocokin sama Virgo gitu. Virgo tuh cocok. Aku nggak hafal sih kalau Virgo, tapi kalau Aries tuh kalau sama Taurus tuh kayak love hate relationship. Sama misalkan atau sama Libra itu dia butuh yang air atau yang menenangkan karena dia kan terlalu on fire gitu kan. Kalau Taurus tuh dia energinya tanah jadi makin kebakaran. Tapi seru. Kalau sama Leo api sama api tapi seru juga, tapi sering berantem. Nah selama ini Kok gini sih jadinya? jadi Ini podcast apa sih? Planet remaja emang kalau blood type personality tuh emang ngaruh gitu ya? nggak tahu. Aku anaknya medis banget, jadi Nah, itu kayak gimana? blood type Nggak ada ya, enggak. Kan Nggak ini ada ya? horoskop sekalian. Horoskop tuh sesuatu yang nggak nyambung juga sama medis. Kalau ada sambungannya sama medis, pasti aku udah kayak enggak. Terlalu ini kayak apa jadi logis banget gitu. Ya jadi mending horoskop sekalian gitu maksudnya kan. Iya, itu mah kayak basa-basi membuka Iya, percakapan nggak sih? aja gitu. Nggak. Ajak dong ke China nih. Pengen, guys, serius kalau butuh translator, aku udah April mulai jadi translator loh. Oh di sana. Gitu. Iya, semenjak aku di Cina belajar bisnis, Oh, bagus sekali, bagus. Ya kan? Bisnis apa mulai di sana? translator. Translator. Sama pengen buka just tips. Apa? Just tip? Just tips. Skincare ya. Skincare. Makanan juga ya. Menarik. Cuman itu kan susah ya kalau kayak gitu. Di sana kayaknya kurang host di Cina. Iya sama sedikit kayaknya. populasinya. Tapi kudu bisa Mandarin heula. Mandarin heula. Chen Xiaoping. Eta wae euy. Tapi kalau dengerin lagu-lagu Indahkus ya kita merem juga suaranya udah kayak Norah Jones. Nah, itu. Vibranya tuh. Vibranya. Udah ketawain parah. Oh, referensi bermusiknya Indahkus apa aja? Kalau referensi musik tadinya sebelum aku ke China, referensi musik aku tuh lebih banyaknya ke Korean indie, R&B. Kayak Dean, Hayes. Jadi kalau ditanya aku punya pohon keluarga. Ayah aku Hayes. Hayes tuh penyanyi, rapper, songwriter Korea. Ibu aku Ayu, IU. Gitu. Terus aku punya om namanya Dean. Punya kakak cewek namanya Bibi. Jadi dia nggak ngerti nih, pasti dia nggak ngerti nih. Nanti foto-fotonya ada di sini. Ada di sini pohonnya. Jadi Pohonnya pohon Nanti beringin. ada pohon ya. Jadi akarnya tunggang ya. Jadi kita perjelas dulu ya bahwa ada satu kayak tren bahwa pohon keluarga gitu ya. Iya, musisi-musisi Korea gitu. Tapi setelah aku ke China ini ada beberapa lagu China yang dari Indo di convert ke Chinese.
Aku lagi masak-masak musik juga sekarang, tapi justru karena aku di Cina jadi luas banget gitu loh yang aku dengerin, nggak cuman Korea aja, bahkan Korea udah jadi jarang banget. Di Cina musiknya sebagus-bagus itu, R&B-nya juga aneh aku gini, genre-nya banyak gitu di sana. Jadi kalau sekarang aku dengerin Laufi juga, lebih ke western juga ada, China-nya juga ada, R&B Cina juga ada beberapa teman aku yang aku dengerin, kayak Step Jet, atau ya kan? Ada di sini. Ada ya. Teman aku, terus aku dengerin yang aku suka banget, ada solois namanya Tia Ray, R&B juga. Ih, bagus banget suaranya. Terus ada satu lagi Shan Yichun. Nah, gitu. Ada juga. Itu kalau China. Tapi kan ini dari tadi kan Korea, Cina, terus gitu ya. Nah, kalau di Indonesia punya musisi favorit nggak gitu? Kalau di Indonesia pasti, ini aku bakal sebutin bestie-bestie aku ya sama ini. Pokoknya yang jelas sih yang mantep banget di Indonesia ini ada Isyana Sarasvati. Terus mantap ada suaminya yang baru debut banget ini ada Mako. Bener. Terus ada Afgan. Terus ada Fidian Diano. Siapa lagi ada sebelumnya. Teddy Aditya. Nino Kayam. Siapa lagi ya? Sheila belum nyanyi lagi sih sekarang. Sheila dan teman-teman musisi yang lainnya. Juicy Lucy, Bisma Karisma. Itu semua talent dan teman-teman best. Oh ya, sebelum penutupan aku mau promosin lagu aku bang. Boleh, iya itu. Ya, coba. Kan, ini tadi udah. Ya. Ini aku mau nyanyiin lagu judulnya bingung sih, ini sebenarnya ada 3 versi, Cina, Mandarin, Korean sama Indo. Tapi kayaknya aku bakal nyanyiin yang Indonesianya aja ya guys. Judulnya Endless Loop. Ini yang paling banyak didengerin sama teman-teman. Endless Loop. Ya ini tuh ya udah hampir 2 juta streams. Buat mungkin ya udah ini langsung aja tanpa berbasa-basi lagi. Jatuh cinta berulang kali pada orang yang sama. Tak pernah ku rasakan sebelumnya, sulit ku percaya. Beda ya, merem aja udah langsung tahu kan ya. Oh di sebelah aku indahku sih lagi merem padahal aja gitu. Merem padahal langsung tahu gitu. Masih guys, akan ntar dikasih vibra ya. Makanya pakai mic gitu. Auto tune nggak usah. Nggak usah pakai auto. Itu vibrato ya? Bukan vibrat, reverb. Jadi kayak basahkan. Itulah. Closing host, see you in my room. Gak rela gitu ya bacain ini teh, rela. Aduh, naon sih closing gitu ya. Seru gini tapi terima kasih sudah datang. Terima kasih banyak. Seru banget hari ini. Sehat-sehat terus ya. Sehat-sehat juga ya guys. Ya, bahasa Cinanya terima kasih sudah nongkrong di sini. 谢谢你你来 apa ya? Datang untuk ngapain? Datang untuk main-main gitu. Oke. 谢谢你来这儿跟我们一起玩玩。谢谢你来 gang-gang ini. 谢谢你 itu makasih kan? 谢谢你 你来这儿 kamu datang ke sini. 你来这儿跟我们一起 bareng sama kita 玩玩。跟我们一起玩玩 tuh main. Nah, yuk coba yuk. Saya selalu kebagian ininya aja. 所以呢，谢谢大家，谢谢你们来这儿看看我们一起玩玩，然后别忘了看我们的节目。好，谢谢。Itu aja closing itu aja. Ya, udah ya. Terima kasih. Ya itu closing kok. Terima kasih. Terima kasih banyak guys. Terima kasih. Nanti kalau nggak tahu kan nanti kabarin aku aja ya, ntar aku bantuin translate. Pasti kalau gitu. Oke, sampai jumpa. Sampai nongkrong kembali di Playroom. Welcome to my room.